Selamat malam semua Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ketiga ya, membahas tentang materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pastinya ini nanti ya Mas Mbak semua akan lebih memahami, di mana kita akan mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kemudian dan masyarakat di sini tidak asing lagi dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa. Indonesia sejak dahulu, Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya, sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Perumusan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila itu juga merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah proklamasi Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, yaitu bersifat khas dan orisinil. Kelima sila dalam Pancasila ini memang bersifat universal, sehingga dapat ditemukan dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak kekhasan dan orisinalitasnya yaitu sebagai falsafah dan ideologi negara. Pancasila juga berperan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara yang berpaham kedaulatan rakyat, yaitu negara tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyat, karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Sedangkan arah dari perumusan norma-norma hukum harus memberikan jaminan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, seharusnya masyarakat mengikuti dan memahami Pancasila, karena seperti yang saya sampaikan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila Pancasila tidak memihak kepada satu orang saja, melainkan seluruh warga negara Indonesia. Kita lihat dari sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia.
Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila menurut Prof. Muhammad Yamin. Perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh. Maka dari kata sila ini dapat bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Sehingga di sini bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan, ya. Dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI. Pertama sidang Panitia 9, sidang BUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang BUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato Prof. Muhammad Yamin berisikan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo menyatakan gagasannya tentang rumusan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional,
internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Mas Mbak semua tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat bahwa basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari 3 segi kehidupan nasional itu, keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal adalah Pancasila. Ya, dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal. Karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal itu ditentukan oleh hakikat Tuhan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Kita bahas bahwa Pancasila ini merupakan sebagai dasar negara, ya. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara itu meliputi arti, basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, mencapai tujuan negara, ya, pastinya sebagai dasar negara ini Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Inilah negara Mas Mbak semua yang pastinya merupakan bahwa Pancasila itu menentukan bahwa negara Indonesia, karena Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power
yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah negara atau filosofis ya bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut. Sumber dari segala sumber hukum Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, dan mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Ya, Mas Mbak semua perlu Anda ketahui bahwa di sini Pancasila merupakan dasar negara, ya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyuruh, ya. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa di dalam Pancasila ini merupakan ideologi ya, sebagai ideologi itu juga bersifatnya menyuruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan, dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat, ya. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnya ya akan mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara, ya. Penyelenggara negara dan suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, artinya yang dikandung oleh sila-sila Pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Di sini yang pertama adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Ya, dua, Pancasila sebagai dasar filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik, bahwa Pancasila itu menjadi pegangan hidup ya sebagai warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. 5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Maka Mas Mbak semua bisa disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statistik, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata bernegara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara. Sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain,
menurut sifat, tantangan, bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi ya, bila masyarakat pulih kembali menjadi stabil, ya kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Nah, Mas Mbak semua perlu Anda ketahui bahwa dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat itu akan lebih terarah karena pastinya menjadikan pandangan hidup ya. Nah, untuk simpulan di sini yang pertama bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara dan menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Ya, kita lihat dari pengertiannya, dari kata kesatuan bulat, bahwa Pancasila ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. 2. Sila Pancasila itu tidak statistik, akan tetapi dinamis dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata bernegara itu merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara. Mas Mbak semua, setelah Anda memahami ini tadi ya, materi yang saya sampaikan, silahkan Anda menjawab untuk pertanyaan bahwa Anda benar-benar memahami materi yang saya sampaikan ya, dimana materi ini pastinya ya Anda perlu ketahui, dengan menjawab pertanyaan ini berarti Anda bisa merefleksikan seperti itu ya. Yang pertama, jelaskan istilah nama Pancasila menurut Soekarno. 2. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Mas Mbak semua, untuk pertanyaan ini semoga nanti Anda merefleksikan dan menjawabnya itu dengan baik dan benar seperti itu. Terima kasih Mas Mbak semua. Jangan lupa untuk pertemuan ketiga ini ya Mas Mbak semua, untuk mata kuliah PKN Anda login di Siakat untuk pertemuan ketiga ini presensi ya. Saya ulangi lagi Mas Mbak semua, jangan lupa Anda presensi di Siakat. Silahkan Anda presensi di Siakat untuk pertemuan ketiga di mata kuliah PKN ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.